buat Bapak yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu pada hari ini. Agnes dapat tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia perihal tentang membuat karya tulisnya dengan tema himbauan PPKM pada masyarakat, Pak. Baik Pak, untuk langsung dengan mempersingkat waktu, Agnes akan langsung ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Bapak tentang diberlakukannya kegiatan PPKM ini di Kabupaten Sukabumi? Baik, terima kasih Agnes sudah hadir di ruangan saya dengan maksud sepintas bahwa kegiatan hari ini adalah dalam rangka menyusun satu mata kuliah di kampusnya Agnes terkait masalah pemberlakuan PPKM. Ya. Jadi menurut kami bahwasanya terkait dengan pemberlakuan PPKM ini, tentu kalau kami di daerah yang seharusnya ikut terhadap aturan-aturan yang ada harus respon terhadap keadaan itu, berikut mempersiapkan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD masing-masing ya. Kami dari Satpol PP tentu berdasarkan peraturan Bupati tentang Satgas COVID-19 Kabupaten Sukabumi, yang mana di dalamnya tentu sangat mengatur banyak hal sehingga PPKM darurat ini atau mungkin yang sampai ke skala mikro ini dapat berhasil dan mencirikan sisi-sisi tingkat peningkatan pencegahan COVID yang signifikan bagus. Cukup? Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, penyebab meningkatnya penyebaran COVID-19 pada saat diberlakukannya kebijakan PPKM itu seperti apa? Peningkatan dilihat dari sisi laporan yang disampaikan oleh tim Satgas Kabupaten Sukabumi yang tersebar untuk OPD terkait, bahwasanya memang yang menjadi permasalahan sampai bukan tidak berhasil ya, artinya di sana masih ada tingkat-tingkat yang secara tertulis terukur bahwasanya masih tetap ada peningkatan. Ini disebabkan satu, bahwasanya mungkin masyarakat ya, karena target kita adalah masyarakat secara umum ya, dari mulai aparatur, masyarakat yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk keekonomian kehidupannya, kemudian secara sosial juga, dan masyarakat lainlah yang menjadi target sasaran pelaksanaan pencegahan COVID-19 ini, yaitu masyarakat berdasarkan hasil kajian di lapangan masih rendah menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan ya. Itu diantaranya ya, salah satunya mereka tidak mau memakai masker, kemudian di area-area yang menyelenggarakan jasa seperti tempat-tempat tertentu yang menjadi target kita itu jarang ditemukan, atau mungkin masih ada lah yang tidak menyediakan tempat cuci tangan ya, pokoknya prokesnya lah tidak dijalankan, dan memang itu sudah menjadi target kita untuk menghimbau dan harus disediakan ya. Itu beberapa yang mungkin menjadi permasalahan. Satu lagi, karena kita ada di area tempat pariwisata, sehingga
apa yang sudah kita laksanakan terkait dengan bagaimana menginvolve ya terkait dengan keadaan supaya meminimalisir, kita kan sudah ada di patroli pariwisata, kita ke tempat-tempat wisata menghimbau ya, memberikan pengarahan, termasuk juga dalam keadaan tertentu berdasarkan kolaborasi dengan OPD dan instansi terkait, kita suka memberikan masker seadanya ya. Mungkin beberapa itu yang menjadi penyebabnya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Terkait Perbup nomor 56 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bahwa dalam rangka meminimalisir angka penyebaran COVID-19. Upaya apa yang dapat Bapak lakukan untuk Perbup ini? Ya, sangat berkaitan sekali dengan poin 2 yang tadi. Namun demikian tentu yang maksud dari pertanyaan ini adalah bagaimana akselerasi ya dari satu keadaan kita tetap meningkatkan, terus meningkatkan. Kalau dari versi Satpol PP tentu kita dengan cara bagaimana mengatur personil ya, sehingga pada jam-jam tertentu atau mungkin pada khususnya sih kita lebih ke area-area wisata ya. Kita kolaborasi dengan pihak TNI Polri untuk melakukan penyekatan yang pada saat itu masih dalam kondisi PPKM darurat ya. Kalau hari ini mungkin sudah sampai ke tingkat mikro, kita juga langsung turun ke area-area yang paling bawah ya, sampai ke tingkat RT dan RW yang dalam hal ini tentu mereka juga menjadi bagian dari Satgas Covid yang ada di tingkat kecamatan. Kalau secara aspek legal, kita di pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait dengan bagaimana melaksanakan PPKM itu ya, tentunya aspek legal juga terus dilakukan perbaikan-perbaikan tergantung dengan instruksi yang sudah dikeluarkan dari tingkat pusat. Baik Pak, terus apa rencana yang akan dilakukan ketika kebijakan PPKM tidak dipatuhi oleh masyarakat? Pada prinsipnya memang kalau sesuatu program itu dicanangkan secara monoton, artinya hanya sekedar mempertimbangkan aspek legal saja tanpa mempertimbangkan hal lain terkait dengan sisi kehidupan masyarakat. Tentu yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah kebijakan-kebijakan ya, sehingga masyarakat dapat menerima. Kita tidak bekerja di hilir ya, namun kita bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu pada tahap awal ketika memang di sana terjadi permasalahan. Contoh dalam PPKM ini dalam rangka meminimalisir angka peningkatan COVID-19 yang luar biasa, sehingga pemerintah berpikir juga bagaimana apakah dalam hal ini secara sosial, misalkan dengan bansos dan itu memang sudah terjadi. Ya, itulah mungkin salah satunya yang dicanangkan dan disetujui bahkan dilaksanakan secara langsung dari tingkat pusat sampai ke wilayah di daerah kita ini, kabupaten kota. Programnya adalah seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Menurut Bapak, apa saran dan solusi untuk menekankan penyebaran COVID-19 nih Pak? Ya, menekan penyebaran COVID ya. Sejatinya adalah kalau kita melihat dari Mendagri, kita melihat ke Perbup, Perwali ya, sampai itu di kabupaten kota, sejatinya semua rutut arahnya adalah itu ya, untuk menekan laju pertumbuhan atau penyebaran virus disease 19 itu gitu. Nah, jadi
dalam hal ini tentu selain daripada aturan ya yang terus diperbarui, juga dalam hal ini kita yang paling bawah ini adalah yang sangat-sangat berdekatan sekali dengan masyarakat. Hari ini adalah Kabupaten Sukabumi berada di level 3 ya, di level 3. Ya, sesungguhnya sih dari hal yang paling dominan terhadap peningkatan sudah kita coba. Namun demikian tentunya ada beberapa indikator yang harus kita angkat ke permukaan. Di antaranya adalah informasi-informasi yang luar biasa terkait dengan keadaan dari informasi Satgas, terutama satu dalam hal apa ya, ini kan gini, dalam pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan masalah COVID-19 ini, itu dasar asesmennya itu adalah dari WHO kan, ya, dari WHO yang terdiri dari laju transmisi virus itu sendiri dibandingkan dengan kapasitas respon program. Ya, kalau misalkan sampai di daerah kan banyak program-program yang dicanangkan. Dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita dapat berkoordinasi dengan terkait masalah konfirmasi tingkat BOR misalkan di rumah sakit ya. Ngerti BOR apa? Ya, bed occupancy rate ya, itu tingkat hunian di sana. Kemudian kita juga mungkin bagaimana yang hari ini adalah sampai level kita bisa turun kembali, ya mungkin salah satunya adalah tentang bagaimana kita bisa melaksanakan secara utuh program vaksinasi. Dan ini Pak, satu lagi, Ya. berikan kayak ajaran untuk masyarakat Pak tentang PPKM ini. Ya. Kebanyakan belum pada ngerti nih Pak. Ya. Tentang kita tuh patroli ke kayak untuk pembatasan lainnya gitu. Maksudnya saran dari Bapak untuk masyarakat sendiri gimana Pak? Oh gitu. Ya. Ya, kami berharap, kami selaku petugas aparatur di tingkat Satpol PP Kabupaten Sukabumi tentunya sangat berharap sekali adanya sambutan positif ya dari masyarakat, terutama terkait dengan hal yang dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan sampai ke tingkat RT-an, sejatinya dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Namun demikian, terkait dengan apa yang harus dilaksanakan, minimal masyarakat bisa paham saya bahwasanya sampai dengan hari ini terkait dengan virus disease 19 itu belum berakhir. Nah, ini yang patut disampaikan kepada masyarakat oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Kemudian juga dengan program-program pemberian masker secara gratis ya, itu kan merupakan salah satu solusi. Dan yang tentunya juga yang paling utama adalah karena COVID ini sangat berdampak sekali terhadap sistem perekonomian masyarakat, kalau memang ada programnya, setidaknya di lapangan bagi mereka yang ada kompetensi untuk mengatur itu, coba berikan kepada mereka-mereka yang benar-benar mempunyai hak untuk mendapatkan itu. Pak, terima kasih atas waktunya Pak hari ini sudah berkenan untuk memberikan tentang pemahaman tentang PPKM ini untuk masyarakat tentunya. Terima kasih banyak sudah membantu Agnes dan tugas dari kampus. Semoga ini bisa bermanfaat untuk nantinya ke depan juga. Amin, amin, insyaallah. Mudah-mudahan keterangan dari saya ya kita bersifat komunikasi efektif saja ya dalam hal ini, bermanfaat dan memang sampai ke sasaran yang dimaksud. Mudah-mudahan juga Agnes bisa melaksanakan studinya ya sesuai dengan program yang sudah dipilih dan tepat waktu. Terima kasih.